Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fikri Rahmadani dengan NIM 24053121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mind map saya dengan judul Evaluasi Teori Manajemen. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pengantar Manajemen, Ibu An-Nur Fitri Hayati, SPD MPD. Sebelum kita membahas materi pertama, kita perlu mengetahui apa itu evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen adalah perkembangan konsep dan pendekatan dalam ilmu manajemen yang terjadi seiring dengan waktu. Perubahan ini terjadi karena adanya inovasi, kemajuan teknologi, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku manusia dalam organisasi. Teori-teori tersebut terdiri dari teori manajemen klasik, teori manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, perilaku organisasi, pendekatan hubungan kemanusiaan, dan aliran manajemen modern. Kita masuk kepada teori yang pertama, yaitu teori manajemen klasik. Teori ini fokus pada cara mengatur dan mengelola struktur organisasi. Dalam teori ini, terdapat tokoh-tokoh yang mengemukakan mengenai teori manajemen klasik. Yang pertama, Henry Fayol pada tahun 1841 sampai tahun 1925. Beliau mengembangkan 14 prinsip manajemen dan membagi fungsi manajemen tersebut menjadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Kemudian James Demony mengembangkan teori organisasi berdasarkan hierarki dan koorganisasi. Kemudian Mary Parker Follett mengutamakan pendekatan humanis dan partisipatif dalam manajemennya. Kemudian Chester E. Bernard memperkenalkan konsep sistem dalam organisasi, termasuk komunikasi dan kepemimpinan informal. Teori yang kedua yaitu teori manajemen ilmiah. Teori ini berfokus kepada cara meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan menggunakan metode ilmiah, seperti menggunakan prinsip analisis, pengamatan, pengukuran, pelatihan, standarisasi, dan pengawasan untuk mengoptimalkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selain itu, teori ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui metode ilmiah, bukan sekedar pengalaman atau kebiasaan. Seperti dengan penggunaan metode ilmiah ini, pekerjaan harus dianalisis dan dipelajari secara sistematis. Kemudian, melakukan seleksi dan pelatihan karyawan berdasarkan keahlian yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan mereka, sehingga pekerja dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Manajemen ilmiah ini lebih banyak digunakan oleh industri manufaktur atau produksi, yang mana dalam perusahaan tersebut efisiensi dan standar kerja sangat penting. Teori yang ketiga yaitu teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik ini memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomi maupun pencapaian efisiensi. Yang artinya, dalam teori organisasi klasik ini memusatkan perhatian kepada penciptaan suatu teknik yang rasional, yang diperlukan dalam mengembangkan baik struktur maupun proses dan juga mengarahkan suatu bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasikan hubungan-hubungan antara bagian dari suatu organisasi. Pada teori ini juga yakin bahwa jika teknik dan pendekatan yang rasional tersebut dapat diwujudkan, maka organisasi akan dapat berjalan lebih baik dalam mencapai tujuannya. Teori yang keempat yaitu pendekatan hubungan kemanusiaan. Pendekatan ini yaitu pentingnya hubungan atau interaksi antara manusia dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kualitas dari perusahaan. Pada pendekatan ini, menekankan pentingnya hubungan dan interaksi manusia dalam suatu organisasi, yang tujuannya untuk meningkatkan kerjasama, kualitas perusahaan, dan juga menjadi faktor sosial dan psikologis kerja. Pada pendekatan ini, manajemen dimulai sejak tahun 1930 dan menjadi populer pada tahun 1950-an, yaitu manajemen yang banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan kepada karyawannya. Dengan pendekatan ini, pekerjaan menjadi tidak monoton dan membosankan, sehingga tidak akan menimbulkan stres serta meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Kemudian ada aliran manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen dengan bertumpu pada pemikiran mengenai konsep sistem, analisis keputusan, pentingnya tanggung jawab sosial manusia dalam organisasi, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas organisasi dengan mengoptimalkan SDM atau sumber daya manusia serta teknologi yang ada.
Teori manajemen modern ini sudah berkembang sejak pertengahan abad ke-20 dan terus berkembang sampai sekarang ini. Teori ini berusaha untuk mengatasi keterbatasan teori manajemen klasik dengan terus memperhitungkan aspek manusia, lingkungan organisasi, dan perkembangan dari teknologi. Teori manajemen modern ini tidak hanya berfokus pada efisiensi dan struktur organisasi, tetapi juga memperhitungkan faktor manusia, teknologi, lingkungan, dan strategi dalam bisnis. Pendekatan ini lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menjadikannya lebih relevan dalam dunia bisnis yang terus berubah dari waktu ke waktu. Yang terakhir, yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan kajian ilmu tentang individu-individu mengenai tingkah laku, kebiasaan, cara kerja, dan berbagai dampak keterlibatan individu di dalam suatu organisasi. Pendekatan ini menekankan kepada pentingnya keterlibatan individu dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Perilaku organisasi ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan efektivitas organisasi, dan mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan atau organisasi. Nah, semua teori tadi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dengan memahami dan menerapkan berbagai teori ini secara bijak, manajer dapat menciptakan strategi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki komunikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Pada akhirnya, semua teori manajemen tersebut bertujuan untuk memastikan organisasi dapat berkembang dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Baik, mungkin sekian mengenai pembahasan evolusi teori manajemen pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.